Selamat pagi anak-anak, salam ketemu ya sama Ibu. Nah, Ibu akan menjadi guru kelas kamu di kelas 4 ini. Ibu ajak kamu belajar sama Ibu ya. Tapi sebelum belajar, baiknya kita berdoa dulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di kelas 4 kita akan mulai belajarnya dari tema 1. Tema 1 judulnya adalah Indahnya Kebersamaan. Subtema 1 judulnya Keberagaman Budaya Bangsaku. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam setiap paragraf. Yang kedua, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam setiap paragraf. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman sekelasmu. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari berbagai benda. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung. Dalam sebuah teks, nanti Ibu akan menyajikan teksnya kepada kamu ya nak. Dalam sebuah teks atau bacaan, biasanya kita akan menemukan beberapa paragraf. Dalam paragraf, kita akan menemukan hanya satu gagasan pokok saja. Selebihnya, kita akan menjumpai beberapa gagasan pendukung. Tahukah kamu cara menemukan gagasan pokok tersebut? Nah, Ibu akan bantu kamu ya nak. Ibu akan menjelaskan apa itu gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas atau yang menjadi inti pembahasan dalam sebuah cerita tersebut. Biasanya, inti pembahasan terdapat dalam kalimat utama. Nah, pada kalimat utama tersebut, kamu akan menemukan gagasan pokok. Baiklah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan tampilkan teks pendek yang berjudul Batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya batik Bali. Dari teks bacaan yang berjudul Batik, kita dapat menjumpai ada beberapa paragraf di dalamnya. Kebetulan di dalam bacaan batik itu ditemukan hanya satu paragraf saja. Nah, gagasan pokok hanya ditemukan satu saja di dalam setiap paragraf. Kemudian, bagaimana dengan gagasan pendukungnya? Nah, gagasan pendukung bisa lebih dari satu kalimat di dalam sebuah paragraf. Setelah kamu baca teks tadi, bisakah kamu menemukan gagasan pokoknya anak-anak? Ya, baiklah. Apakah gagasan pokoknya? Iya, gagasan pokoknya adalah batik merupakan kain tradisional Indonesia. Nah, bagaimana dengan gagasan pendukungnya? Gagasan pendukungnya adalah kalimat berikutnya. Apa saja itu? Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak dengan menggunakan malam. Gagasan pendukung yang kedua, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Dan gagasan pendukung yang ketiga, kain batik tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga kita temukan di luar Pulau Jawa. Nah, demikianlah nak pembahasan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ibu berharap dari contoh yang Ibu kasih ke kamu dapat mengerti dan memahami bagaimana cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, anak-anak kita lanjutkan pelajarannya ya.
Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Jawa merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia. Sebenarnya ada banyak suku yang ada di Indonesia. Jangan jauh-jauh, di dekat kita saja. Di mana kita tinggal nih, Nak? Kita ada tinggal di Pekanbaru. Iya, kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru terletak di Provinsi Riau. Oke, nah Provinsi Riau itu ada di pulau apa anak-anak? Iya, di Pulau Sumatera. Ya, di Pulau Sumatera kita menemukan banyak suku-sukunya. Suku-suku yang paling terkenal itu apa ya? Yang paling menonjol atau yang banyak dijumpai di pulau kita? Yaitu suku Minang misalnya, atau ada suku Batak misalnya, atau yang di dekat kita, di kota kita, suku apa ini? Di Pekanbaru, di Riau. Iya, suku Melayu. Bagus. Nah, suku Melayu, tahu nggak kamu apa nama alat musik tradisionalnya, anak-anak? Ada yang tahu? Iya, nama salah satu alat tradisionalnya adalah gambus. Iya, gambus. Nah, Ibu sudah pegang gambusnya. Gambus adalah alat musik yang dipetik. Ada lagi, sebentar ya. Ini namanya gendang. Bagaimana cara memainkannya? Dengan cara dipukul. Sebenarnya masih banyak alat-alat tradisional dari daerah kita. Nah, kamu bisa cari tahu. Nanti Bapak Ibu di rumah bisa bantu kamu untuk mencari ya. Kamu bisa cari di Google ya, Nak. Oke. Nah, Ibu mau kasih catatan sama kamu. Nanti kamu catat ya. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya. Namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disingkat dengan NKRI. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama yang berbeda. Alat musik itu dapat berbunyi jika ada getaran, atau kamu biasanya menyebutkan kalau dimainkan, Bu. Iya, betul. Contohnya tadi gambus. Gambus tadi tahu kan, Nak? Harus diapain? Dipetik. Iya. Kalau sudah dipetik, baru dia menghasilkan bunyi. Iya. Apa tadi lagi contohnya, Nak? Iya, gendang. Gendang harus diapakan, Nak? Iya, dipukul. Kalau sudah dipukul menjadi alunan yang indah, kan terdengar bunyinya. Iya, menghasilkan bunyi. Nah, semua benda-benda yang berbunyi itu disebut dengan sumber bunyi. Nah, kalau sumber bunyi itu kalau tidak ada getaran, tidak ada udara, tidak bisa bunyi. Kamu bisa praktekkan sendiri di rumah. Dilihat, ada enggak alat musik dekat rumah? Kamu bisa mencoba memainkannya. Coba, kalau hanya dilihat saja alat musik itu, bisa enggak berbunyi? Kalau bisa berbunyi, Ibu takut. Nah, jadi bagaimana? Harus dimainkan. Siapa di rumah punya gitar? Ya, bisa dimainkan gitarnya ya, Nak. Iya, biar pintar kamu main gitarnya. Oke, nah sekarang seperti penjelasan Ibu tadi, bahwa sumber bunyi itu berasal dari semua benda yang bergetar. Nah, dari penjelasan tadi, Ibu mau memberi kamu beberapa informasi. Tolong didengar dan dilihat ya, Nak. Jadi apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Sementara bunyi dapat merambat melalui tiga benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Tetapi bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Nah,
Sekian dulu pelajaran kita hari ini ya. Ibu harap kamu Pak itu enggak ya. Nah, sekian dulu ya pelajaran kita hari ini. Ibu harap dari penjelasan yang tadi kamu dapat mengerti. Atau kalau nggak mengerti, bisa diulang lagi ya nak. Tapi jangan lupa di-subscribe dan dibunyikan belnya. Oke, terima kasih. Ibu tidak lupa untuk kelanjutan dari kegiatan kita hari ini. Ibu akan memberikan latihan kepada kamu. Mau ya mengerjakan latihannya supaya bisa lebih mengerti lagi. Kamu lihat ya bahwa bacaan pawai budaya itu dimulai dari halaman 1 sampai halaman 2. Nah, lihat ada beberapa paragraf di situ, nak. Kamu bisa hitung sendiri ya. Yang ibu minta kamu mengerjakannya adalah tolong dikerjakan paragraf 1, 2, dan 3. Cari atau tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari tiap-tiap paragrafnya. Kalau kamu kurang mengerti, minta tolong kepada ibu atau ayah kamu di rumah atau kakak kamu yang sudah mengerti, supaya kamu dibimbing ketika belajar ya nak. Nah, itu kamu kerjakan di buku latihan tema. Itu khusus untuk latihan tema. Ya nak ya, kamu kerjakan di sana, tulislah dengan tulisanmu yang rapi. Terima kasih ibu ucapkan buat perhatian anak-anak ibu semuanya. Semoga semua yang ibu berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih ya nak. Selamat pagi, semangat belajarnya. Bye-bye.